Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa nasdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al ikhwah janallahu yakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran ke 243, yaitu tentang Maratibul Qadar Al-Amah. Yang ini termasuk bagian dari Haqiqatu Al-Iman Bil Qadar. Itu kita akan bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang maratib, tingkatan takdir, tingkatan takdir. Iya, ketahuilah saudara rahimanillah ajmain, sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwasanya dalam mempelajari beriman kepada takdir, kita sudah bahas 2 poin. Yang pertama tentang pengertian takdir, kemudian juga poin yang kedua yaitu tentang manzilatul iman bil qadar, kedudukan beriman kepada takdir, serta dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta ijma. Adapun yang ketiga yaitu tentang haqiqatul iman bil qadar, hakikat beriman kepada takdir. Dan hakikat beriman kepada takdir itu ada 2 sisi yang dibahas oleh para ulama. Yang pertama, beriman kepada takdir secara mujmal. Mujmal itu artinya secara umum. Maksudnya al-iman ala sabilil ijmal bi anna Allah ta'ala qad qadara maqadiral khalaiq qabla khalqiha diqqaha wa jillaha wa kataba dhalika indahu fil lawhil mahfuz summa khalaqaha bi masyiatihi ala ma qadaraha fama asabal insanu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yuqaddirhu Allahu lahu lam yakun liyusibahu. Beriman secara umum kepada takdir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir seluruh makhluk sebelum penciptaannya, baik yang terperinci ataupun secara umum, ya, yang kecil maupun yang besar dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hal itu di Lauhul Mahfuz, di langit ke-7. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala berdasarkan takdir yang telah ditentukan. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, maka akan terjadi, pasti akan terjadi. Dan yang Allah Subhanahu wa taala tidak tentukan, maka tidak akan terjadi. Yang tidak Allah tentukan tidak akan terjadi. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan pasti akan terjadi. Oleh karena itu, ketika kita beriman kepada takdir, maka hati kita akan tenang. Apa saja yang menimpa kita, baik itu kelapangan, kesempitan, ya sudah, ini sudah takdir Allah, mau gimana lagi. Qadarullah wa masya'a fa'al wa ma lam yasha' lam yakun. Dan di baliknya terdapat hikmah yang kita tidak ketahui. Ada hikmah yang sudah kita ketahui, alhamdulillah. Ada hikmah yang belum kita ketahui, ya sudah, kita beriman saja kepada Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na, selesai. Maka hati akan tenang, tidak gelisah, tidak gundah gulana, tidak galau. Iya, ini beriman kepada takdir secara mujmal. Yang kedua, beriman kepada takdir secara mufassal, secara terperinci, yaitu beriman kepada takdir yang disertai dengan dalil-dalil setiap apa yang datang dalam pembahasan bab-bab takdir yang ditetapkan oleh nas syar'i dan telah disepakati oleh para ulama.
Sepakati oleh para ulama. Wal imanu ala wajhi tafsil al-muqtarinu bid-dalil bi kulli ma jaa fi babil qadar mimma dalat alaiha nusus asy-syar'iyyah wa jama'a alaihi salaful ummah. Iya, yang sudah ditetapkan oleh dalil-dalil syar'i tentang perincian beriman kepada takdir. Dan hal ini bisa kita bahas dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang marotibut takdir atau marotibul qadar. Al-ammah beriman, al-iman bi marotibil qadar al-ammah, beriman kepada tingkatan-tingkatan takdir. Ya, beriman kepada tingkatan takdir kita perincikan, disebutkan juga oleh para ulama. Itu ada 4 tingkatan yang tidak akan terrealisasi dengan baik dan benar iman seseorang kepada takdir kecuali dengan beriman dengan 4 tingkatan takdir ini. Tentu saja kita akan sebutkan berdasarkan dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga disebutkan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala dalam kitab Sabilur Rasyad fi Taqrir Masailil I'tiqad, yang jilid kedua, halaman 215 sampai halaman 222. Ya, tingkatan yang pertama yang kita wajib imani adalah yaitu al-ilmus sabiq. Al-ilmus sabiq. Maksudnya apa? Al-iman bi ilmillahi ta'ala sabiq bil makhluqati qabla khalqiha min wujudiha wa fanaiha wa harakatiha wa suknatiha wa arzakiha wa ajaliha wa sairi ahwaliha wa a'maliha wa sa'adatiha wa syaqawatiha wa ahlil jannah wa ahlin nar wa annahu ta'ala alima kulla zalika diqqahu wa jillahu zahirahu wa batinahu bi ilmihil muhit bi kulli syai' minal mawjudati wal ma'dudati wal mumkinat wal mustahilat wallazi huwa sifatuhu wa muqtada asma'ihi. Yaitu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya Allah sebelum penciptaan makhluk. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui. Beriman, Allah Maha mengetahui sebelum penciptaannya. Begitu juga kefanaan makhluk tersebut, harokatnya, gerakan-gerakannya, diamnya makhluk tersebut, rizkinya, ajalnya, dan seluruh keadaan amalnya, bahagianya, sengsaranya, penduduk surganya, penduduk nerakanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara detail, terperinci, yang kecil, yang besar, yang zahir, yang batin, dengan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu dari benda-benda yang maujudat, yang nampak dengan mata kita atau yang tidak nampak dengan mata kita. Sesuatu yang mungkin ataupun mustahil, Allah mengetahuinya. Semuanya telah tercatat rapih di Lauhul Mahfuz dengan ilmu Allah yang sabik. Hal ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dari Al-Quran seperti surat Al-Hasyr ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa, alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim." Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi wasyahadah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang yang gaib dan yang nampak terlihat. Huwar rahmanur rahim. Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim. Dan juga surat At-Talaq ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma." Ketahuilah agar mereka mengetahui, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala 'ala kulli syai'in qadir, Maha mampu atas segala sesuatu. Wa anallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. 2 ayat yang tadi sudah kita sebutkan, surat Al-Hasyr ayat 22, surat At-Talaq ayat 12, menunjukkan Allah mengetahui tentang yang gaib. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu.
baik itu yang sifatnya umum ataupun yang telah lalu, yang sedang terjadi dan yang akan datang, dari apa yang akan terjadi dari makhluk-makhluknya, Allah Maha tahu. Iya, Allah Maha tahu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berfirman kepada para malaikat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan khalifah di muka bumi, itu manusia. Kemudian para malaikat mengatakan, ataj'al fiha may yufsidu fiha? Apakah engkau akan menjadikan manusia yang akan merusak bumi? Karena malaikat mengetahui bahwa sebelumnya bumi itu ya dirusak, ya mungkin oleh bangsa jin, oleh bangsa jin dan seterusnya. Sehingga malaikat mengatakan demikian, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak bumi? Wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Sedangkan kami para malaikat cukup aja dah. Kami malaikat nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, kami senantiasa bertasbih dan kami senantiasa mensucikanmu ya Allah. Kemudian apa Allah yang Allah katakan? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku Maha tahu wahai para malaikat apa yang kalian tidak tahu. Subhanallah. Malaikat aja tidak tahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala ilmunya Maha mengetahui atas segala sesuatu yang telah lalu, yang sedang terjadi dan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kata Imam Mujahid bin Jabr Al-Makki rahimahullah taala ketika menafsirkan kalimat atau lafaz firman Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, beliau mengatakan alima min iblis al-ma'siyah wa khalaqahu laha wa alima min adam at-ta'ah wa khalaqahu laha. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya iblis itu suka berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebagai ujian ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ada Nabi Adam akan melakukan ketaatan. Anak keturunan juga akan ada yang melakukan ketaatan dan ada juga yang melakukan maksiat. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iblis, dan dunia merupakan tempat ujian. Ujian. Yang lulus ujian dari Allah ya nanti fama'wahu al-jannah. Tempat kembalinya surga. Kalau nggak lulus ujian maksiat ya berarti pengikut iblis, jadinya mengikuti iblis, sehingga ya fama'wahu nar wa bi'sal masir. Maka tempat kembalinya adalah neraka dan seburuk-buruk tempat kembali, wal iyazubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi beliau mengatakan, "Fakana fi ilmillahi annahu sayakunu min zalikal khaliqah anbiya war rusul wa qaumus salihun wa sakinul jannah." Allah Maha tahu bahwasanya nanti dari keturunan Nabi Adam alaihissalam itu nanti akan ada yang jadi nabi, ada yang akan jadi rasul, ada orang-orang soleh, dan juga ya yang ada di antara mereka yang Allah tetapkan sebagai penghuni surga. Surga. Ini merupakan dalil Allah Maha mengetahui. Ya, ilmu Allah as-sabiq. Ini yang pertama dari Al-Qur'an. Adapun dari hadis Nabi SAW banyak. Di antara hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Iya, beliau mengatakan Nabi SAW ditanya tentang anak-anak orang-orang musyrik. Nabi SAW mengatakan, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah Maha tahu tentang apa yang akan mereka lakukan nanti. Ya, karena anak-anak tergantung orang tua. Iya. Kullu mauludin yuladu illa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir ya sesuai dengan fitrah Islam. Fa abawahu yuhawidanihi wa yumajjisanihi wa yunasiranihi. Dan orang tuanya lah yang membuat dia Majusi, Yahudi, Nasrani. Ya, asalnya dalam keadaan Islam ya. Allahu a'lamu bima kanu amilin. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu juga hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah duduk dan di tangannya ada aud, ada semacam batang kayu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya seraya mengatakan, Ma minkum min nafsin illa waqad ulima manziluha minal jannati wan nar. Tidaklah sebuah jiwa di antara kalian kecuali telah diketahui tempatnya nanti di surga ataupun di neraka. Para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, afala nattaqil? Qala la, i'malu
fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Summa qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Iya. Kata Nabi SAW, setiap jiwa di antara kalian sudah diketahui tempatnya di surga ataupun di neraka. Kata para sahabat, kalau begitu ngapain kita beramal? Kita bertawakal aja, nunggu saja sudah. Kan begitu. Kata Nabi SAW, tidak. Tetapi beramallah kalian, karena setiap jiwa akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya masing-masing. Sesuai dengan takdirnya masing-masing. Kalau dia ternyata ditakdirkan ya sebagai penghuni surga, Allah akan mudahkan dia beramal dengan amalan penghuni surga. Ataupun sebaliknya. Kemudian Nabi membaca firman Allah dalam surat Al-Lail ayat 5-7, "Famma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Ya. Ini tentang tingkatan yang pertama, beriman dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sabik. Yang kedua, itu beriman dengan Alkitabah. Tingkatan yang kedua dalam beriman kepada takdir secara tafsil adalah beriman kepada Alkitabah. Kitabah artinya al-iman bimaqadir al-makhluqat qabla wujudiha. Iya. Binaan ala ilmihi sabik biha wa amarahu lil qalam bi kitabatiha fil lauhil mahfuz. Fama yahdus syai'un fil wujudi illa wa huwa maktubun masturun bi ilmillahi wa amrihi. Ya, bahwasanya beriman dengan takdir seluruh makhluk sebelum penciptaannya berdasarkan dengan ilmu Allah yang tadi sudah disebutkan. Dan Allah memerintahkan untuk qalam menuliskan seluruh takdir di Lauhul Mahfuz di langit ketujuh. Segala sesuatu yang akan terjadi, yang sudah terjadi, akan terjadi, dan yang sedang terjadi dan akan terjadi, semuanya maktubun masturun bi ilmillahi wa amrihi. Semuanya tertulis rapih, tercatat rapih di Lauhul Mahfuz. Dan ini wajib kita yakini. Semua takdir makhluk tertulis rapih, tercatat rapi di Lauhul Mahfuz. Dalilnya dalam Al-Quran, contohnya ya, kita bacakan enggak semuanya, kita ambil satu-satu saja. Di antara dalil dari Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad katabna fiz zabur mim ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah tuliskan dalam Zabur mim ba'di dzikri, setelah penyebutan bahwasanya bumi itu akan diwariskan untuk hamba-hambaku yang soleh. Ya, Zabur maksudnya adalah al-kutub allati anzalat alal anbiya wa zikr umul kitab alladzi taktubu fihi al-asya'a qabla zalik. Ini maksud dengan Zabur adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Wa ataina Dawuda zabura. Dan zikir yang dimaksud di sini adalah disebutkan oleh ulama dalam tafsirnya, di antaranya tafsir Imam Ibnu Zaid dalam tafsirnya, dan juga dibawakan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari. Ini maksud dengan az-zikr adalah umul kitab, induknya kitab yang dituliskan di dalamnya segala sesuatu. Maksudnya Lauhul Mahfuz. Maksudnya Lauhul Mahfuz. Ya, semuanya tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah hadis Abdullah bin Amr bin As, riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanatin. Qala wa arshuhu 'alal ma." Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat seluruh takdir makhluk sebelum penciptaannya 50.000 tahun. Sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah tulis takdir seluruh makhluk. Dan arsy-Nya Allah di atas air. Arsy-Nya Allah di atas air. Ini menunjukkan bahwasanya seluruh takdir telah tercatat rapi. Adapun tingkatan yang ketiga adalah al-masyiah. Al-masyiah artinya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yaitu beriman dengan kehendak Allah. Allah memiliki kehendak. Ingat bahwasanya Allah memiliki kehendak, juga makhluk juga memiliki kehendak. Dan kehendak makhluk atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Fa masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak maka akan terjadi, dan jika Allah tidak berkehendak maka tidak akan
Jadi ini wajib kita imani. Tingkatan yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua apa? Kitabah, penulisan takdir. Yang ketiga masyiah, yaitu kehendak. Takdirnya dalilnya maksudnya di dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Sungguhnya urusan-urusan Allah, jika Allah berkehendak, idza arada syai'an, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, Allah cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka akan jadi. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi, la yakul ahadukum Allahumma gfirli in syi'ta, irhamni in syi'ta, urzuqni in syi'ta, wal ya'zam mas'alatah, innahu yaf'alu ma yasha' la mukriha lahu. Kata Nabi SAW, janganlah seorang di antara kalian mengatakan, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Ya Allah rahmatilah aku jika engkau berkehendak. Ya Allah berikan rizki kepadaku jika Allah berkehendak. Kata Nabi, nggak boleh bilang begitu. Kata Nabi SAW, wal ya'zam mas'alah, hendaknya dia wal ya'zam, ilzam dalam meminta kepada Allah. Ya Allah rahmati aku. Jangan ada kalimat insyi'ta, nggak boleh. Ya tidak boleh. Ya Allah ampunilah aku. Ya Allah berikan rizki kepadaku. Ya Allah rahmati aku. Nggak boleh ada insyi'ta. Hendaknya wal ya'zam. Hendaknya kita juga teguhkan dalam berdoa. Nggak boleh mengatakan dengan tambahan insyi'ta. Innahu yaf'alu ma yasha'u la mukriha lahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak Allah. Tidak ada paksaan dari satu pihak pun, enggak ada. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka akan terjadi. Iya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu tingkatan yang keempat adalah tingkatan al-khalqu wal ijad, penciptaan. Yaitu beriman bi anallaha ta'ala khaliqu kulli syai' bina'an ala ilmihi wa taqdirihi sabiqin liwujudil makhluqat wa bi masyiatihi nafiza fil ardi was samawat fa huwa khaliqu kulli amilin wa amalihi wa kulli mutaharrikin wa harakatihi wa kulli sakinin wa sukunihi wa ma min dzarratin fis samawati wal ardi illa wallahu ta'ala khaliquha wa khaliqu harakatiha wa sukuniha. Itu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu berdasarkan ilmu Allah, berdasarkan takdir Allah yang telah Allah tetapkan. Iya. Untuk menciptakan makhluk dengan kehendaknya di langit maupun di bumi. Allah yang menciptakan makhluk, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan amalan makhluk juga. Segala hal yang berkaitan apakah bergerak ataupun tidak bergerak, bergeraknya makhluk, tidak bergeraknya makhluk. Iya, tidaklah satu makhluk yang terkecil pun di langit ataupun di bumi kecuali Allah yang telah menciptakannya. Pergerakan makhluk kecil itu, atau misalnya partikel-partikel kecil, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Iya. Allah yang telah menciptakannya, semuanya. Iya, semuanya. Iya, bahwasanya alam semesta ini Allah yang menciptakan, dan kita termasuk bagian dari alam semesta itu. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dalilnya dari Al-Qur'an, firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Kulli syai'in. Syai'in itu kan nakirah. Nakirah yufidul umum, menunjukkan umum, apa saja, semuanya. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan, saya bisa kok menciptakan ini. Menciptakan apa? Menciptakan yang diciptakan manusia dengan ciptaan Allah beda. Ya, menciptakan itu artinya mengadakan sesuatu yang tadinya belum ada, kemudian menjadi ada. Adapun manusia bukan menciptakan, mungkin membuat. Misalnya dia membuat kayu, membuat apa? Kursi, meja, mebeler. Ya, dia membuat. Adapun meja dari mana asal bahan bakunya? Dari kayu. Kayu dari mana? Dari pohon. Pohon siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala.
Ya, misalnya ada orang yang mengatakan, saya bisa menciptakan motor. Ya, motor bahan bakunya apa? Ada yang dari besi, ada yang ada apa kerangkanya dari besi, kemudian ya itunya semuanya ada bahan bakunya. Misalnya kerangkanya aja deh. Kerangkanya dari apa? Besi misalnya. Besi yang bikin siapa? Ya, yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia bukan menciptakan sebenarnya, tapi membuat. Membuat dari bahan baku yang Allah sudah sediakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala sediakan bahan bakunya. Tinggal manusia dengan akal fikirannya yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya sehingga mampu membuat ini, membuat itu. Jadi Allah yang menciptakan. Dalam hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda khalfas salat, setelah salat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma la mani alima a'taita, ya wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. La mani alima a'taina. Tidak ada yang bisa menghalangi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sesuatu. Ya. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah Subhanahu wa taala halangi dia. Enggak bisa dapat dia. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah halangi dia mendapatkan sesuatu, tidak ada yang bisa memberikan, enggak ada. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah maratibul qadar. Dan kita wajib beriman dengan tingkatan-tingkatan takdir ini yang ada 4 tadi. Ada ilmu, ada kitabah, ada masyiah, ada khalq penciptaan. Semuanya wajib kita imani. Allahu innallaha khaliqu kulli syai'in. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, wa hadza amrun muttafaqun alaihi bainar rusul salawatullahi wassalamuhu alaihim wa alaihi ittafaqatil kutub al-ilahiyah wal fitr wal ukul wal i'tibar. Tentang 4 tingkatan takdir ini merupakan sesuatu yang disepakati setiap rasul. Semua rasul mengimani hal ini. Kalau misalnya ada kaum muslimin yang tidak mengimani dengan tingkatan takdir ini, menyelisih ajaran para nabi dan rasul. Dan ini juga telah disepakati dalam kitab-kitab ilahiyah, kitab as-samawat yang Allah turunkan, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Dan juga hal ini diterima oleh fitrah, akal, dan iktibar untuk dijadikan pelajaran. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-iman al-jazim, iman yang kuat, kokoh, teguh sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dengan husnul khotimah di atas Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.